dari Mako Detasemen Jala Mangkara, saya Serde Emilia akan memberikan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya prajurit petarung Korps Marinir di dalam maupun di luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Marinir Sepekan. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi mendampingi Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin Alde Dharma SE MMMSC menggelar kegiatan panen raya di wilayah Lampung. Dalam kegiatan tersebut dan Kormar didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Korps Marinir Nyonya Nana Andi Supardi mengajak Mentan RI Wakasal untuk melihat ketahanan pangan mulai dari budidaya maggot, melon intanon dengan sistem pertanian smart farming berbasis teknologi dan keramba jaring apung Brigif 4 Mar BS serta panen raya jagung dan padi di Mako Lanal Lampung. Kegiatan panen raya serentak tersebut diikuti seluruh jajaran Korps Marinir di seluruh Indonesia dengan melalui video conference. Sehari sebelumnya di Brigade Infanteri 4 Mar BS, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi didampingi Ketua Gabungan Jalasnastri Korps Marinir Nyonya Nana Andi Supardi bersama rombongan meninjau kesiapan kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Kepala Staf Angkatan Laut dalam rangka panen raya serentak di Brigade Infanteri 4 Mar BS. Mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi berhasil berdiri di podium pertama dalam ajang lomba menembak Kapolri Cup 2024 yang diikuti TNI Polri dan Umum dalam rangka rangkaian Hari Bayangkara ke-78 di lapangan tembak Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempererat hubungan Korps Marinir dengan masyarakat setempat, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi memberikan bantuan sosial mulai dari paket sembako yang terdiri dari 5 kg beras, 10 bungkus mie instan, 1 kg minyak goreng, 1 kaleng susu, 1 kg tepung, 1 box mie telur dan paket kebutuhan sekolah, serta paket snack untuk anak-anak, serta uang santunan untuk warga, juga untuk fasilitas belajar mengajar PKBM Pesona Pulau Tegal, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi menerima penyerahan jabatan Kepala Sekretariat Umum Korps Marinir Letnan Kolonel Marinir Hadi Wibowo yang bertempat di Gedung Utama Mako Kormar Kuitang, Jakarta Pusat. Selanjutnya Letnan Kolonel Marinir Hadi Wibowo akan menempati jabatan sebagai Komandan Detasmen Markas Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut. Diterima di Admiral Room Gedung Utama Mako Kormar, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi didampingi Wadan Kormar Brigadir Jenderal TNI Marinir Suherlan dan pejabat utama Korps Marinir menerima laporan resmi kenaikan pangkat perwira tinggi Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Supriyono yang saat ini menjabat sebagai tenaga ahli pengkaji bidang Sismenas Lemhanas. Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi menerima laporan resmi purna tugas 3 perwira tinggi Korps Marinir yang telah menyelesaikan pengabdiannya, yaitu Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Markos, Brigadir Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Iwayan Ariwijaya, dan Brigadir Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Nuri Andrianis Jatmika bertempat di Gedung Cakra Mako Brigif 1 Marinir, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dipimpin Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi bersama seluruh pejabat utama Mako Kormar melaksanakan latihan menembak pistol di lapangan tembak pistol Yusman Puger Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dengan mengusung tema Perspektif Historis Indonesia dalam menyelesaikan konflik laut Natuna dan Papua, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Andi Supardi mengikuti Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut tahun 2024 di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebagai sarana kontrol dan evaluasi satuan, Komandan Pasmar 1
Brigadir Jenderal TNI Marinir Umar Faruk menggelar apel khusus yang diikuti oleh seluruh prajurit Pasmar 1 wilayah Jakarta di lapangan apel Brigif 1 Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Guna mengecek kesiapan semua unsur yang tergabung dalam batalion tim pendarat, baik segi personil, material maupun kemampuan, Wakil Komandan Pasmar 1 Kolonel Marinir Arinto Benir Sarana memimpin apel pragelar kesiapan batalion tim pendarat bertempat di lapangan apel Brigif 1 Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam rangka mempertajam naluri tempur, prajurit Batalion Arhanud 1 Marinir melaksanakan latihan menembak laras panjang dengan jarak 100 meter yang digelar di lapangan tembak Yusman Puger, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Untuk menanamkan dasar karakter, membangun kepribadian baik, Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir, Kolonel Marinir Isna Musliun Ahdillah memimpin langsung upacara pembukaan pembentukan karakter siswa SMP, SMA, dan SMK di Ponegoro 1 yang bertempat di depan Monumen Yasa Wira Perkasa, Kesatuan Marinir Hartono Cilandak, Jakarta Selatan. Komandan Pasmar 2 Brigadir Jenderal TNI Marinir Muhammad Nadir mengunjungi prajurit Korps Marinir TNI AL yang sedang melaksanakan latihan bersama Multilateral Rim of the Pacific 2024 di Marines Corps Base Hawaii, Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, dan Pasmar 2 menyaksikan latihan live fires combination bersama tuan rumah US Marines, Malaysia, dan Chili. Bertujuan memproyeksikan kekuatan dari udara lewat laut ke darat dengan menggunakan sarana perahu karet yang diangkut dengan menggunakan pesawat dalam rangka penanggulangan korban bencana alam di laut. Prajurit pasukan khusus Batalion Intai Amfibi 2 Marinir menerjunkan satu tim Rubber Duck Operation dalam rangka mendukung latihan operasi lanjutan aspek udara Wing 2 Pus Penerbal yang dilaksanakan di Selat Madura, Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kemampuan fisik prajurit, Brigade Infanteri 2 Marinir menggelar lomba halang rintang yang dilaksanakan di Kesatria Marinir R. Suhadi Gedangan. Dalam lega itana tersebut diikuti 3 batalion jajaran Brigif 2 Marinir, di mana seluruh peserta wajib melewati 20 rintangan yang ada. Mengawali rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-62 dan untuk mengatasi kesulitan masyarakat khususnya bagi yang membutuhkan darah, prajurit Korps Marinir dari Batalion Infanteri 5 Marinir menggelar aksi donor darah yang dilaksanakan di Gedung Balai Prajurit Kesatria Marinir Suroto 2 Ujung, Semambir, Surabaya, Jawa Timur. Komandan Pasmar 3 Brigadir Jenderal TNI Marinir Sugianto melaksanakan makan siang bersama prajuritnya yang tergabung dalam atlet pembinaan Satuan Pasmar 3 bertempat di lobi belakang Mako Pasmar 3, Kesatrian Agus Subakti Sorong, Papua Barat Daya. Selain makan bersama, dan Pasmar 3 juga memberikan apresiasi berupa dana pembinaan kepada prajurit Pasmar 3 yang berprestasi. Guna meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus kemanunggalan TNI khususnya Korps Marinir dengan warga setempat, prajurit Marinir Pasmar 3 menggelar bakti kesehatan berupa pengobatan umum gratis dan pemberian paket sembako berupa 1 bungkus beras premium, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, 1 susu kaleng 370 gram, dan 1 bungkus teh jelup kepada warga yang telah melaksanakan pengobatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 10 Jayapura Pasmar 3 mengikuti pembentangan bendera merah putih sepanjang 1000 meter bersama prajurit TNI Polri serta pelajar wilayah setempat di Bukit Tungguwiri, Kabupaten Jayapura, Papua. Dalam rangka mendukung kegiatan Panen Raya TNI AL di hadapan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin Aldedarma SE MMMSC, Komandan Brigif 4 Marbs Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan memaparkan rangkaian kegiatan ketahanan pangan Brigif 4 Marbs mulai dari budidaya maggot, melon intanon dengan sistem pertanian smart farming berbasis teknologi, dan kerambat jaring apung Brigif 4 Marbs serta panen raya jagung dan padi di Makolana, Lampung. Sebagai sarana komunikasi sosial juga wadah pembinaan potensi maritim
dan meningkatkan hubungan baik antara Korps Marinir dengan masyarakat Brigif 4 Marinir menggelar lomba ojek gunung race yang dilaksanakan di sirkuit beruang hitam Yonif 9 Marinir, Batu Menyan, Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Atlet panahan Pusat Pelumar 8 Teluk Ratai Sertu Marinir Endri Setiawan dan Nyonya Titin Martinawati, anggota Jalsnastri Ranting 1 Cabang 5 PG Korbar, berhasil membawa harum di kancah nasional dan internasional dengan meraih juara 1 eliminasi perorangan 50 meter putri, juara 1 total skor kualifikasi perorangan 50 meter putri, juara 1 best skor kualifikasi perorangan 50 meter sesi 2 putri, dan juara 2 eliminasi mix team. Dengan demikian, tim Berbo Lampung dinyatakan lolos mengikuti PON Aceh 2024. Tidak diragukan lagi, prajurit hantu laut Marinir yang tergabung dalam Satgas Lama Multilateral Rim of the Pacific 2024 berhasil meninggalkan lawan-lawannya dari negara lain dan berhasil meraih juara pertama pada nomor 500 meter estafet atau relay dengan gaya bebas pada turnamen internasional lomba renang yang diselenggarakan di kolam renang Marine Corps Base Hawaii, Amerika. Turnamen internasional lomba renang estafet ini diikuti oleh 6 tim marinir dari negara Amerika, Ekuador, Meksiko, Indonesia, Chili, dan Peru. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan wujud diplomasi dan meningkatkan hubungan kedua negara, prajurit Marinir Indonesia dan USMC yang tergabung dalam latihan bersama Platoon Exchange 2024 melaksanakan latihan menembak senapan, pistol, sniper, dan latihan evakuasi medis udara menggunakan heli Pantes AS-565 MBE serta materi penggunaan drones mengintai, alat komunikasi, dan senjata bantuan mortir yang dilaksanakan di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Karangtekok, Situbondo, Jawa Timur. Tidak sekedar memberikan rasa aman dan nyaman, prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile RI Papua Nugini Batalion Infanteri 6 Marinir Gobang 2 melaksanakan Jumat Berkah dengan berbagi makanan dan minuman berupa biskuit dan susu kepada warga Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Guna mencegah dan mengurangi dampak dari pemanasan global, kerusakan alam dan abrasi, dan bencana alam, prajurit Baret Ungu Marinir Satgas Mar Ops Pam Putar Pulau Nusa Barung melaksanakan program penghijauan dengan menanam ribuan bibit cemara udang di Pantai Pancar, Puger Kulon, Puger, Jember. Jaga kepercayaan rakyat, kibarkan terus panji-panji Korps Marinir. Dari Komplek Arthur Solang Denjaka, saya Serde Emilia mewakili kerabat kerja di Spenkormar, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Jalo Seva, Jaya Mahe, Marinir.